kayak ketemu sama bule, ini ada bule keren banget, nah nggak kayak gitu, tapi kita juga setara dengan mereka gitu. Nah selain itu terutama saat interview nih, biasanya kan kalau interview lulusan ITS terus ketemu sama lulusan misalnya kampus luar negeri, biasanya kita mikirnya aduh pasti kalah nih sama orang itu karena dia lulusan MIT misalnya. Nah kesetaraan yang bermartabat itu adalah kita ingin menanamkan kalau mahasiswa ITS itu nggak kalah sama lulusan universitas lain gitu. Jadi kita harus menganggap bahwa diri kita setara. Bagaimana caranya? Dengan kita melihat mereka gitu, dengan kita keluar negeri kita tahu kalau oh ternyata mereka sama dengan kita, ternyata kita tidak kalah dengan mereka gitu. Tujuannya sih itu sebenarnya. Sebenarnya kalau dari kami itu dibagi di 3 divisi, hospitality, medco, sama ID. Aku lupa deh kepanjangannya apa ya, itulah sama ID. Nah ID ini yang mengurus GCW kayak gitu, jadi dia memang mengurus internasionalisasi untuk mahasiswa ITS. Sedangkan hospitality, aku sendiri di hospitality itu mengurus keperluan mahasiswa internasional yang melakukan program di ITS. Ya, di teknik lingkungan ITS, di jurusan kamu apakah ada program S2-nya? Ada program S2 dan juga ada program S3-nya. Tapi kalau untuk S3-nya masih belum ada buat international class sih, masih kelas Indonesia. Kalau S2-nya ada. Oke. Sekarang ini mengulik mata kuliah lagi. Kan kalau di S1 itu pasti nanti ada tugas akhir. Nah, di tugas akhirnya teknik lingkungan sendiri, ada berapa pembagian nih terkait concern bidangnya gitu? Pembagiannya tetap udara, air, dan juga sampah. Udaranya nggak dibagi cuma udara aja, jadi bagaimana pengelolaan kualitas udara sama pencegahan pencemaran. Terus kalau air dibagi jadi air limbah dan juga air minum. Kalau sampah nih dibagi, jadi ada sampah B3 misalnya, atau sampah elektronik, terus sampah organik, sampah anorganik itu dibagi lagi, jadi bisa konsen kemana-mana aja. Atau misalnya mau milih mikroplastik itu juga ada profesornya yang bakalan mendampingi. Oke. Di teknik lingkungan ada kuliah lapangan nggak sih, kayak mengunjungi suatu apa gitu? Kalau di teknik lingkungan kalau semester ini namanya kerja praktek atau KP, dan itu emang bisa milih mau di mana yang kita suka. Kayak kalau misalnya kita mau di PDAM, boleh di PDAM. Kalau mau di industri juga boleh, perusahaan apa gitu boleh. Oke. Terus nih, tadi kan udah ngebahas mengenai mata kuliah udah, terus organisasinya Kansa udah. Nah, sekarang pasca kampusnya. Kalau boleh tahu prospek kerjanya di teknik lingkungan itu apa aja? Atau bisa melihat alumni di teknik lingkungan sekarang udah ada di mana buat gambarannya? Banyak banget ya sebenarnya prospeknya. Boleh nih, ini sekalian promosi ya. Oke. Kalau misalnya teman-teman bingung nih mau cari universitas, mau cari jurusan, terus pengen tahu jurusan yang prospeknya bagus, bisa nih cari di Google pekerjaan dengan gaji tertinggi di dunia. Nah itu pasti nanti akan muncul environmental engineer. Sip. Oke. Gitu. Karena kita bisa kerja di mana aja sebenarnya, karena semua orang ketika melakukan proses produksi, distribusi, dan konsumsi itu pasti menghasilkan limbah gitu ya. Kita aja di rumah makan nih, buka bungkus permen misalnya, bungkusnya itu sudah limbah gitu. Jadi di semua segmen, di semua aspek pekerjaan sebenarnya harus ada teknik lingkungannya, terutama nanti di tahun 2030 setelah SDG selesai, itu nanti pasti bakalan lebih concern ke lingkungan, karena kan kita nggak tinggal di bumi cuma 1 tahun 2 tahun ya, nggak cuma 100 tahun juga. Jadi emang harus dijaga gitu buminya. Kebanyakan kalau dari alumni itu kerjanya memang di PDAM, perusahaan pengaliran air. Terus ada yang kerja di jasa tirta juga, itu untuk pengelolaan sungai. Ada juga yang kerja di industri, kebanyakan memang kerja di industri sih. Kalau dari database alumni, ada yang kerja di mining, pertambangan, ada yang kerja di perusahaan listrik juga ada. Tapi yang nggak di ke teknik lingkungannya juga ada gitu, ada yang menyumbang juga. Tapi memang kebanyakan di industri, karena kalau industri kan setiap itu tadi proses pertambangan pun pasti ada limbahnya kan, dan itu limbah logam, limbah berbahaya gitu. Nah gimana caranya biar dia tidak berbahaya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar sana, harus ada environmental engineer-nya yang untuk mengelola limbah itu. Jadi memang kebanyakan di industri.
Oke. Terakhir nih, kalau boleh bagi itu kalau di SMA kan mata pelajaran ya. Nah, buat teman-teman yang sekarang masih SMA, yang pengen melanjutkan di teknik lingkungan, itu mata pelajaran apa yang perlu disiapin gitu untuk menunjang mata kuliah yang ada di teknik lingkungan? Oke, kalau di teknik lingkungan itu semuanya, tapi terutama kimia. Kalau emang pengen fokusnya di air, biasanya biologi dan kimia. Kalau fokusnya pengen di sampah, biasanya matematika dan juga kimia. Karena kita ada di rumpun perencanaan, tetap yang diutamakan di ITS itu perencanaannya. Jadi bagaimana merencanakan bangunan. Merencanakan bangunan kan semuanya hitung-hitungan tuh. Iya. Beton, kayak gitu-gitu ya, hitung-hitungan semua. Dan jadi harus kuat di matematikanya juga. Makasih ya semuanya, makasih udah ngasih kesempatan buat aku ngomong di sini. Semoga makin banyak teman-teman yang tertarik untuk masuk ke teknik lingkungan. Promosi. Iya, semangat. Oke, segitu dulu teman-teman penjelasan dari teman aku Kansa. Semoga untuk Kansa kedepannya diberi kemudahan, kelancaran, dan keberkahan. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dadah. Dadah.